Mantap. Beda-beda ya kota-kotanya, ada yang Bandung juga ya. Baik nih, sebelumnya teman-teman udah pernah teman-teman nih sebagai web developer ini tuh baru mau belajar atau, udah punya pengalaman nih? Coba boleh ya ditulis, tulis di kolom chat aja teman-teman udah punya pengalaman sebelumnya atau baru mau belajar, boleh ya. Baru mau belajar, boleh baru mau belajar, oke. Oke. Baru mau bikin proyek, wah mantap tuh. Oke, keren keren. Baru belajar, oke. Sudah ada project berjalan, wah mantap tuh, Kak. Oke. Oke, baik baik. Nah, ya udah deh, tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja ya webinarnya. Nah, sebelum dimulai, saya mau memperkenalkan diri, dulu. Di sini saya Tiffany sebagai moderator dan di sini saya ingin mengenalkan Keywords ini sebagai perusahaan yang mengadakan webinar ini. Nah, jadi Keywords merupakan perusahaan cloud dan connectivity. Di sini Keywords itu menyediakan nama domain, hosting, layanan internet, server, jasa pembuatan website, dan produk digital lainnya. Dan di sini Keywords Academy itu merupakan, salah satu anak perusahaan dari PT Keywords Company Internasional yang bergerak dalam bidang, akademi di dunia IT. Nah, Keywords ini telah dipercaya oleh 45.000 pelanggan aktif di Indonesia. Jadi memang Keywords ini sudah berdiri dari tahun 2004 sehingga sekarang sudah 20 tahun berdiri dan memang sudah banyak dipercaya oleh beberapa klien di Indonesia. Kemudian Keywords juga sudah banyak bekerja sama dengan partner-partner di Indonesia dan juga banyak lain hari ini Moody World dan Information yang letaknya itu ada di Jakarta. Jadi buat teman-teman yang ingin datang atau kunjungan industri ke kantor kami di Jakarta atau di data center information ini, letaknya ini ada di gedung cyber di Jakarta. Teman-teman bisa nanti langsung bilang aja misalkan mau kunjungan industri sama perusahaan atau sekolah apa. Itu teman-teman bisa banget datang ke sini gitu. Nanti teman-teman akan banyak belajar tentang database, kemudian juga tentang mesin-mesin yang lain yang ada di sana gitu. Kemudian Keywords juga telah bekerja sama dengan banyak afiliator di Indonesia dan juga Keywords juga sudah memiliki 10.000 lebih siswa di Indonesia. Keywords juga sudah bekerja sama dengan beberapa payment gateway yang ada di Indonesia dan sudah membantu banyak UMKM juga di Indonesia gitu. Kemudian di sini Keywords juga sudah melakukan banyak kerjasama internasional ya, karena memang sudah lama juga jadi memang, Keywords perusahaan yang trusted juga gitu. Di sini kami mendukung SDG dan Keywords ini merupakan perusahaan one stop solution service. Jadi kami menyediakan domain, hosting, semuanya dalam satu platform seperti itu. Nah, sebelum dimulai, di sini saya ingin membacakan informasi penting seputar webinar. Yang pertama, webinar akan dilaksanakan dalam bentuk presentasi oleh satu pembicara dengan satu moderator. Kemudian pembicara akan memberikan presentasi materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi Q&A dan sesi game quizzes yang akan dipandu oleh moderator. Jadi nanti di akhir acara akan ada game quizzes yang nanti akan ada souvenirnya nih buat yang menjadi ranking. Jadi teman-teman harus dengerin materinya dan beneran ngerjain kuisnya tuh biar dapat souvenir dari Keywords. Kemudian Q&A dibuka di akhir sesi, namun peserta juga dapat interaksi secara langsung di tengah sesi dengan raise hand terlebih dahulu. Kemudian peserta juga disarankan untuk update story dan mention at keywords.academy dan juga IG-nya Kak Safira. Dan apabila teman-teman melakukan hal tersebut, teman-teman memiliki kesempatan untuk mengikuti satu kali paid webinar secara gratis pada webinar selanjutnya dengan melampirkan bukti screenshot melalui form feedback webinar. Kemudian, penerbitan sertifikat hanya dapat dilakukan apabila teman-teman sudah mengisi form feedback webinar Keywords Academy di akhir sesi. Materi presentasi, video record webinar, dan sertifikat akan dibagikan maksimal H+3 setelah webinar dilaksanakan. Kemudian, tanpa berlama-lama, kita langsung saja mulai webinar ini bersama Kak Safira, yang merupakan full stack web developer dari perusahaan PT Berkah Bersama Gemilang.
untuk topik webinar kali ini yaitu rahasia sukses full stack developer dari pemula menjadi profesional. Buat teman-teman yang ingin mengupas tuntas tentang web developer ini bisa banget tanya Kak Safira ya. Nanti Kak Safira bakal menjelaskan detail kepada teman-teman. Baik, kepada Kak Safira dipersilahkan. Oke, makasih Kak Tiffany. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira. Saya saat ini bekerja sebagai seorang full stack web developer di salah satu perusahaan di Makassar. Teman-teman mungkin kebanyakan yang tahu aku dari mungkin dari salah satu event yang kemarin ketemu Pak Sandika, atau mungkin teman-teman tahunya aku dari sosial media seperti Instagram dan TikTok mungkin. Di sini aku mau ngasih tentang roadmap bagaimana sih tentang menjadi seorang full stack web developer itu. Untuk berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke materinya. Oke, silakan Kak. Nah, di sini tuh ada gambaran umum tentang apa itu full stack developer, terus apa aja sih tugas dan tanggung jawab sehari-hari sebagai seorang full stack web developer di ketika memasuki sebuah perusahaan atau mungkin sedang menghandle suatu pekerjaan, terus apa saja sih keuntungan menjadi seorang full stack web developer. Nah, di sini aku bakal jelasin secara sederhana dan ringkas tentang peran uh, menjadi seorang full stack web developer yang menguasai baik itu front end maupun back end. Terus tentang keuntungannya mulai dari fleksibilitas, peluang karir, dan lain-lain. Oke, mungkin kita langsung aja masuk di definisi sederhananya dari seorang full stack developer itu. Kita itu berupa suatu arsitek digital yang menguasai seluruh proses pembuatan website atau aplikasi web, mulai dari tampilan visual seperti front end sampai logika yang ada di balik layarnya, yaitu back end. Jadi kalau misalnya kita analogikan, front end itu wajah yang terlihat dari pengguna website, dan back end itu adalah otak yang mengerjakan semuanya. Seorang full stack developer itu jembatan antara kedua hal tersebut, baik itu front end maupun back end, untuk mastiin komponen yang ada di website itu bekerja secara harmonis. Oke, bisa dilanjut, Kak? Nah, kalau dilihat sehari-hari seorang user banyak, mulai front, kita mendesain tampilan dari user interface UI yang menarik agar itu terlihat user friendly buat user. Terus ada juga untuk membangun interaktivitas menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Mungkin kebanyakan teman-teman juga udah tahu tentang ketiga dasar ini dalam menguasai suatu pembangunan website. Dan yang terakhir itu ada mengintegrasikan library dan framework untuk front end seperti React, Angular, atau Vue yang sekarang lagi sangat sangat digencar banget untuk penggunaan frameworknya untuk bagian front end. Terus untuk back end sendiri ada membangun logika bisnis di database, terus membuat API untuk menghubungkan front end dan back end, dan mengelola server untuk memastikan aplikasi kita itu berjalan dengan lancar atau tidak. Nah, sebagai seorang full stack web developer itu, selain kita menguasai di bidang front end maupun back end, kita juga harus memiliki kemampuan untuk menjadi seorang problem solver. Problem solver di sini yang aku maksud itu mencari atau menemukan bug yang ada pada website kita, menganalisis kinerja aplikasi, dan melakukan optimasi di website kita, mengimplementasikan fitur baru berdasarkan kebutuhan pengguna. Di sini tuh misalnya kayak pengguna kita tuh butuhnya fitur-fitur, kan kadang tuh klien tuh butuh fitur yang biasanya dibutuhin buat kebutuhan website mereka, seperti
website aku mau ada payment gateway atau gitu. Nah, itu tugas kita tuh gimana menyelesaikan itu sesuai dengan kemauan klien kita atau yang diinstruksikan seperti kemauan yang ada di pekerjaan kita. Oke, boleh di next, Kak. Nah, di sini uh, keuntungan yang aku rasain setelah menjadi seorang full stack developer itu yang pertama ada fleksibel dan adaptif. Fleksibel dan adaptif di sini yang aku maksud itu mampu bekerja di berbagai project dan tim dengan beragam teknologi. Apalagi sekarang perkembangan teknologi itu kan sekarang lagi masif-masifnya ya teman-teman, seperti ada perkembangan AI atau mungkin machine learning. Terus yang kedua ada pemahaman holistik. Pemahaman holistik itu maksudnya memahami keseluruhan proses dari pengembangan fitur, pengembangan website yang dikembangkan seperti untuk menjadi seorang front end atau back end ataupun full stack web developer, sehingga kita bisa lebih mengambil keputusan yang lebih baik lagi untuk menghadapi proyek-proyek yang sedang dilakukan. Dan yang ke selanjutnya itu peluang karir. Peluang karir di bidang web developer itu sangat luas ya teman-teman, dibutuhin di berbagai industri, mulai dari startup sampai perusahaan besar. Pasti teman-teman juga sendiri udah tahu kalau uh, talent digital sekarang ini lagi dibutuhin, khususnya untuk tahun sekarang ini 2024, masif-masifnya perkembangan digital, baik itu dalam bisnis ataupun ekonomi. Oke, terus yang selanjutnya itu keuntungan jadi seorang web developer, full stack web developer itu gajinya yang menjanjikan. Permintaan tinggi terhadap full stack web developer itu membuat gaji mereka itu cenderung tinggi buat yang senior web developer maupun junior web developer. Selanjutnya, keuntungan menjadi seorang full stack web developer itu yang sudah aku rasain, kepuasan pribadi. Kenapa di sini aku masukin kepuasan pribadi? Karena aku melihat hasil karya sendiri dari awal sampai akhir itu kayak ngerasa puas aja gitu. Aku yang ini pasti ada dari teman-teman tapi kayak ini tuh kayak semua harus yang semi kayak sih dari aku. Untuk keuntungan menjadi seorang full stack pada menjalani project, apa sih, boleh komen di Zoom ini biar kita juga bisa sama-sama sharing. Uh, Oke, ini kayaknya Kak Syafira, nah iya Kak, koneksinya ya Kak ya. Oke, ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nanti kita, oh ya buat teman-teman yang mau tanya, boleh ya bertanya nanti tulis di kolom chat aja karena memang kita banyaknya ini nanti sesi tanya jawab. Jadi teman-teman kalau misalkan mau tanya itu bisa langsung tanya aja di kolom chat ya. Ya udah ada lagi Kak Syafiranya, boleh Kak silakan. Maaf teman-teman, putus tadi jaringannya ya. Um, Oke, aku lanjutin lagi ya. Penjelasan yang tadi udah sampai beberapa keuntungan menjadi seorang full stack web developer. Mungkin bisa dilanjut lagi, Kak. Nah, kalau di sini teman-teman lihat roadmap untuk perjalanan seorang full stack web developer itu banyak ya, mulai dari front end, back end, selanjutnya ada DevOps-nya mungkin, atau database, atau mungkin kita juga harus mempelajari version control, gimana sih caranya bisa menguasai. Kalau menurut aku sampai saat ini
itu mau jadi full stack menurut kalian dulu seorang full stack web developer. Nah, tahap awalnya apa aja sih? Misalnya mulai dari HTML, CSS, JavaScript dasar kayak gitu. Terus yang kedua ada menguasai framework. Setelah menguasai dasar, pastinya kita harus menguasai mempelajari framework seperti framework di front end developer itu ada React, Angular, atau Vue, atau mungkin untuk back end sendiri ada Node.js, Django, atau Ruby. Terus setelah itu database ISL mungkin ini masih putus-putus ya jaringannya. Iya Kak, tadi agak putus-putus Kak. Nah ini sekarang putus-putus lagi. Di penjelasan bagian mana yang putus-putus tadi? Maaf ya. Ya, sebelum ya ini lagi nggak jelasin tentang yang ini Kak. Oh ya, aku ulang ya teman-teman. Jadi roadmap perjalanan untuk seorang full stack web developer itu mulai dari front end, back end, kemudian mempelajari database, kemudian untuk mempelajari DevOps-nya, tools-nya apa aja, kemudian ada version control-nya. Dari front end sendiri kita menguasai framework seperti yang paling terdasarnya aja dulu ada HTML, CSS, kemudian JavaScript. Terus di CSS sendiri ada framework seperti Bootstrap ataupun Tailwind. Kemudian untuk JavaScript ada React, ada Angular, ada Vue. Kemudian untuk backend kita bisa menggunakan framework seperti Node.js, Python, Ruby, ataupun Java. Selanjutnya untuk database, itu database ada dua. Yang pertama itu ada NoSQL, yang kedua itu ada SQL. Kak Syafira, sorry putus-putus lagi Kak. Terus untuk NoSQL, terus untuk gitu. Kak Syafira, sorry putus-putus lagi. Oke. Ini masih putus Iya, ini masih loading Kak. ya, Kak? Masih loading Kak. Masih putus bentar. Oke. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa ditanyakan dulu ya. Nanti ditulis di kolom chat. Nanti biar kita tunggu Kak Syafiranya cari koneksi yang lebih baik ya. Sebentar ya teman-teman. Oke, sebentar ya. Ini Kak Syafiranya agak ini sinyalnya. Oke, sebentar ya. Oke, teman-teman yang udah pernah megang project web developer, bisa ya ditulis waktu itu megang project apa, terus kendalanya apa. Siapa tahu nanti kalau nemuin kendalanya, Kak Syafira bisa bantu untuk nge-solve kendala teman-teman nih. Jadi yang tadi udah pernah megang project atau mau megang project, boleh ditulisin aja apa nih kendalanya kalau waktu saat teman-teman memegang project tersebut.
Boleh. Ditulis di kolom chat waktu teman-teman megang project atau mau megang project, apa sih kendala yang biasanya teman-teman rasain? Gitu, coba ya. Boleh nih, ini juga kita sesi curhat sekaligus, karena nanti juga Kak Syafira bakal, bantu untuk nge-solve problem teman-teman gitu. Oke, Kak Syafiranya ganti jaringan dulu katanya teman-teman, mohon ditunggu ya sebentar ya. Oke, bingung nentuin tampilan UI-nya, oh front end ya Kak ya, Kak Hasan ini berarti masalahnya front end-nya. Oke, boleh yang lain kalau nemuin masalah apa gitu, boleh langsung aja di kolom chat. Oke. Halo Kak Syaf, udah ada lagi ya? Ya. Mm-mm. Kak, semoga jaringan yang ini udah nggak ada kendala lagi ya, padahal lagi sementara menjelaskan tadi. Iya, apa Kak. Tadi tuh kita udah nyampe yang ini, database and SQL tadi. Oh ya, Mm-mm. Silahkan. selanjutnya untuk database dan MySQL. Teman-teman kalau misalnya mau nanya, boleh banget ya langsung di kolom chat. Mungkin ada yang mau raise hand atau mungkin langsung aja biar pertanyaannya tuh ditampung sama Kak Tif. Oke, aku lanjutin penjelasannya ya. Selanjutnya untuk database ada dua macam, yaitu database SQL sama NoSQL. Kemudian ada DevOps dan kemudian ada version control. Nah, untuk eh, tahapan awal yaitu HTML, CSS, dan JavaScript, teman-teman pasti udah tahu dong. HTML itu untuk kerangkanya, CSS itu untuk mempercantik tampilan websitenya, kemudian JavaScript itu agar membuat website kita lebih uh, lebih banyak animasinya. Terus konsep dasar untuk pemrograman sendiri ada variabel, kita harus menguasai variabel, kemudian ada tipe data, ada operator, kemudian ada fungsi-fungsi yang ada di logika pemrograman, dan yang selanjutnya itu tahapan awal untuk membangun fondasinya itu yaitu algoritma dan struktur data. Penting banget untuk mecahin suatu masalah atau nulis kode yang lebih efisien menggunakan algoritma dan struktur data pastinya. Kemudian tahapan kedua itu mungkin boleh langsung di slide. Nah, tahap kedua itu kita harus menguasai framework. Framework itu ada yang front end maupun back end. Kenapa kita perlu menggunakan framework? Karena dengan menggunakan framework itu lebih mempercepat proses dari pengembangan website kita, dan framework sendiri itu menyediakan komponen yang siap pakai dan lebih ningkatin kualitas kode kita. Baik itu untuk front end sendiri, aku udah kasih preferensi yang cocok buat milih framework itu, dan itu balik lagi ke kalian sendiri mau milih apa. Kalau aku itu biasanya pakai React. Terus pilihan framework lain untuk front end itu ada Angular, ada Vue. Itu merupakan pilihan populer di kalangan front end web developer. Selanjutnya untuk back end developer itu ada Node.js, ada Django, ada Ruby, uh, yang saat ini paling banyak digunakan. Kemudian untuk database itu digunakan untuk menyimpan data agar data kita itu lebih aman lagi. Seperti database sendiri ada dua ya, ada relational SQL. Untuk database SQL sendiri banyak sih jenisnya. Ada, kalau misalnya teman-teman mau pakai MySQL, mau Postgre, cocok. Ya, kalau tipe data relasi ini cocok untuk data yang terstruktur atau memiliki hubungan antar tabel. Selanjutnya untuk NoSQL itu seperti MongoDB lebih fleksibel untuk data yang tidak terstruktur atau scalable. Oke. Selanjutnya untuk penggunaan
version control seperti Git dan GitHub itu biasanya kalau misalnya kita mau melacak perubahan kode yang ada di sintaks kita ataupun kita mau kerjasama, kalau misalnya kalian punya tim atau di suatu kantor, atau kalau misalnya kalian tuh mau ngebatalin perubahan yang terjadi, kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di sintaks code kalian. Terus Git, kalau Git itu untuk GitHub itu untuk manajemen proyeknya, platform populer buat nyimpan proyek-proyek kalian dan bisa terkoneksi sama seluruh developer yang ada di dunia. Oke, lanjut. Kalau ini aku udah jelasin ya, kalau HTML itu struktur dasar untuk halaman web, CSS itu untuk styling, JavaScript untuk interaktivitas, kemudian back-end-nya juga udah dijelasin tadi. Selanjutnya untuk uh, next slide-nya, Kak. Nah, ini keterampilan yang harus kita miliki sebagai seorang developer, full stack web developer. Yang pertama itu ada problem solving. Problem solving itu gimana cara kita mecahin suatu masalah yang kompleks yang ada di codingan kita, baik itu untuk pengembangan website ataupun aplikasi. Kemudian ada algoritma dan struktur data, itu penting banget untuk dipahami konsep ini karena nulis kodenya itu makin dikit algoritma yang kita kembangkan, maka semakin efisien dan sedikit juga memori yang digunakan untuk penyimpanan. Oke, kemudian ada testing. Di sini untuk pengujian kode untuk mastiin kualitas website kita atau untuk uh, apa? Untuk kesalahan-kesalahan bug yang terjadi pada kode kita. Selanjutnya ada deployment, yaitu proses mengunggah aplikasi ke server. Nah, proses deployment itu uh, pastinya dikembangkan ke lingkungan produksi, misalnya seperti internet. Nah, kenapa kita butuh proses deployment ini? Biar bisa diakses sama pengguna. Proses ini melibatkan beberapa tahap seperti pembuatan build, aplikasi yang selesai dikembangkan, diubah jadi format yang siap dijalankan, misalnya untuk .jar atau kemudian untuk pengujian dihasilkan secara menyeluruh untuk mastiin nggak ada bug atau masalah yang muncul. Terus kemudian disebarkan ke server produksi dan untuk dikonfigurasi sesuai dengan lingkungan produksi seperti pengaturan database, server, ataupun domain. Nah, kalau misalnya udah masuk ke tahapan deployment itu, selanjutnya pastinya kita nyari hosting, layanan yang menyediakan ruangan penyimpanan yang ada di server. Nah, pilihan hosting yang bisa kamu pilih itu bisa seperti Keywords, salah satu penyedia hosting yang populer di Indonesia, pastinya udah ada sejak tahun 2015. Di sini aku juga untuk portofolio, aku sempat pakai Keywords dan kualitas servernya itu bagus, fiturnya lengkap, terus harganya juga terjangkau. Teman-teman boleh banget yang mau dapat potongan hosting gratis, nanti aku tautin di link Instagram aku, teman-teman bisa langsung ke situ aja ya. Oke, lanjut untuk keamanan. Selanjutnya setelah proses deployment, pastinya kita harus memastikan keamanan dari website kita. Seperti keamanan ini tuh dibutuhin buat mencegah serangan, seperti melindungi website kita dari berbagai ancaman SQL injection atau cross-site scripting atau DDoS. Terus gimana sih caranya biar kita lebih meningkatin keamanan dari website itu seperti enkripsi data atau validasi input seperti two-factor autentikasi pada website kita atau authentication-nya lagi. Oke, lanjutnya.
Nah, di sini kita udah masuk ke pembahasan gimana sih cara membangun portofolio sebagai seorang full stack web developer. Kenapa portofolio itu penting? Nah, di sini portofolio itu penting karena di sini para recruiter bisa melihat apa aja sih yang sebenarnya kalian udah kerjain. Kayak misalnya kamu udah mengklaim kalau kamu itu seorang web developer, pastinya mereka butuh dong bukti atau suatu proof tentang apa aja yang udah kalian kerjain di portofolio di selama kalian itu menjadi seorang full stack web developer. Nah, apa aja yang harus kamu masukin seperti project-project yang mungkin kamu udah buat, ataupun demo project, ataupun uh, kode sumber yang udah kamu buat, gimana kamu lampirin aja di portofolio, terus desainnya juga mungkin harus bagus. Kenapa di sini aku bilang desain dari portofolio itu penting? Karena em, gimana ya? Kan biasanya eh, tanggapan orang itu dalam membangun sebuah portofolio itu don't judge a book by its cover. Tapi menurut aku rata-rata recruiter itu pastinya mencari portofolio yang benar-benar eye catching untuk mata mereka, itu yang utama. Dan kayak mereka pasti butuh sesuatu yang menarik untuk dilihat. Oke, selanjutnya apa aja sih yang harus dimasukin ke dalam portofolio? Misalnya project-project terbaik kalian masukin, terus pilih project yang paling relevan aja ya, kayak keterampilan yang mau kamu tonjolin itu apa dan paling membanggakan menurut kalian itu apa. Terus demo interaktif, kalau memungkinkan ya, kalau buat demo interaktif itu project biar yang melihat apa sih portofolio kamu itu bisa langsung ngeliat cara kerjanya tuh gimana. Terus kemudian ada source code atau tampilan code sumber project kamu, terutama untuk project open source atau project lain yang mau kamu sorotin. Ini bisa nunjukin detail sama perhatian dari kualitas kode kamu. Terus next Kak, ini tadi aku udah jelasinnya portofolio yang menarik karena recruiter pasti uh, mau gimana kalau misalnya tampilan website kalian itu kalian kayak misalnya mengklaim diri kalian sebagai seorang web developer, tapi portofolio kalian misalnya dalam bentuk website. Nah, tapi tampilan website kalian tuh berantakan, kayak misalnya kurang interaktif, kurang responsif, atau mungkin loadingnya lambat, pasti para recruiter tuh kayak mikir, atau klien tuh pasti kayak mikir lagi gimana mau percaya, sedangkan website kalian aja kayak kayak masih belum proper. Jadi kayak maksud aku lebih diperbagus lagi untuk bagian portofolionya, karena zaman sekarang tuh web developer udah banyak, dan apa-apa yang bisa jadi pembeda kamu sama web developer lainnya itu melalui portofolio. Selanjutnya ada platform untuk menampilkan portofolio itu seperti GitHub Page atau website pribadi. Nah, untuk tambahan lagi aku baru nambah nih, materinya belum ada di PPT. Kalian juga boleh banget catat kalau misalnya ini penting. Um, Kalau misalnya portofolio itu bagusnya buat siapa, atau pertanyaan besarnya kan kalian nanya tujuan dari portofolio. Kalau menurut aku secara garis besar tujuan dari portofolio itu ada dua. Yang pertama ada recruiter, dan yang kedua itu ada potential client. Kalau recruiter itu termasuk HR dari sebuah perusahaan, atau intinya mereka adalah orang yang memang pekerjaannya nyari kandidat untuk ngisi sebuah jabatan di sebuah tempat, termasuk kita para web developer. Kemudian yang kedua itu ada potential client. Kalau mereka ini direct user yang mencari para web developer untuk membantu mereka itu
membuat sebuah website, misalnya sebuah company atau brand, atau mungkin teman-teman terdekat kalian yang mungkin sedang punya atau mulai merintis dari usaha-usaha UMKM yang mungkin mau dibuatin website. Nah, kalian tuh bisa target ke situ. Tapi di antara kedua potensial potensial recruiter ataupun potensial klien ini, sudut pandang mereka tuh berbeda. Yang pertama dari recruiter itu mostly dari mereka itu nilai dari CV atau portofolionya. Portofolionya sendiri itu harus jelas dan on point. Kenapa aku bilang jelas on point? Karena mereka itu lebih mudahin mereka untuk mencari kandidat yang tepat. Mereka tuh nggak nyari untuk seorang web developer yang melebih-lebihkan diri mereka kayak, oh aku nih bisa nguasain 10 bahasa pemrograman, aku bisa ngerjain e-commerce dalam 1 hari. Enggak, mereka enggak nyari seorang kandidat yang seperti itu. Mereka butuhnya seseorang yang memang proper untuk mengisi di bagian mereka yang belum terisi, seperti web developer yang menguasai React, web developer yang menguasai PHP, web developer yang menguasai Node.js, seperti itu. Nah, yang perlu kalian tonjolin di portofolio itu di bagian situnya. Selanjutnya untuk potential client, sudut pandangnya berbeda. Mereka tuh lebih ngelihat ke harga. Dan benar, kalau klien pasti salah satu faktor terbesar yang dilihat itu harga, karena banyak calon klien akan menilai suatu portofolio kita itu terlalu intimidating karena terlalu keren. Nah, sampai akhirnya mutusin cari yang dirasa sesuai sama budgetnya, karena kayak mereka tuh takut sendiri loh, kayak aduh, kayaknya skill mereka ini terlalu mumpuni, sedangkan budget aku cuma segini. Nah, pembuatan portofolio itu juga harus disesuaikan sesuai sasaran kamu ini siapa, mau ke recruiter atau ke potential client. Itu sih tambahan dari aku. Terus kamu tuh nggak usah terlalu melebih-lebihkan kalau kamu ini kompeten dari berbagai bidang. Intinya kamu tuh harus melebihkan kemampuan kamu ada di bidang mana yang paling kamu kuasai. Terus quality over quantity. Kenapa aku bilang di sini quality over quantity? Karena rata-rata karena kamu saking pengen mau dapat kerjanya, kamu tuh nampilin semua portofolio yang udah kamu bikin, baik itu project kuliah ataupun mungkin project biasa seperti seperti CRUD. Padahal menurut aku yang harus kamu tampilin di sebuah CV itu, kamu CV atau portofolio ya, kamu harus benar-benar milih di antara project-project yang udah kamu bikin tuh yang mana sih yang menurut kamu lebih keren dan yang mana menurut kamu udah sesuai dan yang dicari untuk itu tadi dua dari potensial klien kamu ini, mau itu recruiter ataupun mau itu potensial kliennya. Karena mau gimana lagi itu sudut pandang mereka itu berbeda untuk mencari seorang website developer. Terus selanjutnya get used to working neatly, karena kerapian itu penting banget buat kamu untuk menyusun portofolio. Karena gimana cara potensial klien kamu atau recruiter menilai kalau isi dari CV sama portofolio kamu aja itu amburadul, kayak uh, aku recruiter mencari seorang web developer, tapi kamu masukin di portofolio itu aku web developer, tapi uh, apa pengalaman kerja kamu ada sebagai VO talent atau content creator. Usahakan yang lebih spesifik ke bagian web developernya. Terus jangan terpaku sama satu macam portofolio. Kayak misalnya kamu mau bangun portofolio dalam bentuk CV aja, kayak kertas gitu kan, kayak ada friendly.
Tapi coba deh kamu explore lebih jauh, apalagi yang kira-kira bisa dijadiin portofolio kamu. Kalau dari aku sendiri, aku biasanya selain bikin CV, aku biasa buat website portofolio juga. Untuk website portofolio nanti aku cantumin video. Terus zaman sekarang tuh penting banget buat kamu membangun personal branding kamu sendiri. Untuk personal branding itu, kenapa di sini aku bilang penting? Karena selain CV dan recruiter zaman sekarang itu mereka benar-benar nyari kandidat mereka itu melalui sosial media screening. Sosial media screening itu kamu aktif di sosial media apa aja yang kamu post, apa aja yang udah kamu posting di sosial media. That's why kenapa aku bilang personal branding itu penting banget buat kamu sebagai atau terus itu juga menjadi pembeda dari kamu antara kamu sama full stack web developer lainnya itu apa aja sih. Uh, Mungkin itu aja ya yang aku mau sampaikan dari aku. Udah sesuai sama pengalaman yang udah aku cantumin juga di PPT-nya. Aku balikin lagi ke Kak Tiffany. Oke, terima kasih ya Kak Safira. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Jadi memang di webinar ini kita bakal banyakin tanya jawab kalau misalkan teman-teman ada kendala gitu, misalkan seputar full stack web developer ini. Nah, sebelumnya nih Kak, tadi kan sebelumnya saya nanya ya Kak, apa sih kendala teman-teman di full stack developer? Terus ada yang bilang katanya bingung nentuin tampilan UI-nya katanya. Sama bingung milih front end back end itu, suka desain yang lucu katanya, tapi bingung takutnya nggak sesuai klien kayak gitu. Nah, menurut Kak Syafira sendiri tentang ini gimana nih Kak? eh Sebagai kalau misalnya case-nya seperti itu, balik lagi Kak, klien itu adalah raja. Kita nggak bisa nyesuaiin kemauan kita sama kemauan klien karena itu tergantung lagi kebutuhan klien. Kayak misalnya klien mau tampilannya sederhana, tapi kitanya ini mau tampilan website kita keren karena em, kita mau nyantumin hasil pekerjaan kita ini ke portofolio kita. Nah, tapi bagaimana kalau yang kita membuat user user tuh merasa nggak puas sama hasil kerja kita karena nggak sesuai sama brief klien. Jadi menurut aku sendiri kalau misalnya dapat klien seperti itu, aku memang saranin sih, oh desain yang bagus seperti ini Kak. Tapi balik lagi untuk harus dipikirin untuk kemudahan usernya. Mungkin klien tuh minta yang sederhana, nggak perlu lucu, karena mereka itu lebih mengedepankan fungsi daripada apa yang mereka lihat. Itu sih dari aku Kak. Oke oke Kak. Kalau misalkan ide UI nih Kak, UI-nya bagus, kira-kira kalau Kak Syafira sendiri biasanya ngambil ide dari mana ya Kak ya, buat tampilan UI-nya gitu, buat nentuin UI-nya? Ya Kak, maaf tadi putus-putus. Ya, jadi tentang UI nih Kak, jadi kan kadang tuh kita suka terhambat ide tampilan UI ya. Nah, kalau Kak Safira sendiri ini biasanya biar dapat ide tampilan UI yang bagus tuh ngelihatnya di mana nih Kak? Kalau aku biasanya ngelihat untuk tampilan ide-ide UI yang bagus itu biasa kebanyakan di Pinterest atau mungkin Temogen atau mungkin di Dribble, rata-rata di situ sih Kak. Tapi kebanyakan aku nyarinya di Dribble untuk apa inspirasi ide desain untuk website. Itu sih Kak. Ada Oke, oke. pertanyaan lain? Baik-baik. Ini ada pertanyaan dari Kak Putra. Secara kacamata bisnis, apakah Laravel udah tertinggal, Kak? Enggak kok. Enggak, Laravel itu masih banyak yang gunain. Bahkan proyekan yang tadi malam aku kerja aja masih pakai Laravel, Kak. Karena
balik lagi itu tergantung sama kebutuhan klien kita itu apa kan, dan sebagai seorang developer kita harus memposisikan diri kita untuk menyelesaikan dia tentuin dari suatu masalah ini atau pemrograman atau framework apa, karena tentunya untuk sekarang ini sebagai seorang web developer itu kita harus mengedepankan efisiensi pekerjaan dan kebutuhan klien. Itu yang utama yang perlu di highlight. Laravel itu belum mati karena aku masih pakai tergantung sama kebutuhan klien dan efisiensi pekerjaan. Itu sih Kak. Oke, berarti belum ini ya, belum ketinggalan zaman ya Laravel-nya kayak. Oke, Belum. ada lagi Kak. Kak Safira bilang, dari Kak Hasan nih, Kak Safira bilang kalau recruiter lebih suka UI yang menarik dan bagus. Apakah seorang full stack developer itu disarankan untuk bisa mendesain UI seperti di Figma, Kak? Karena kami developer lebih suka ngoding ya dibandingkan dengan desain. Gitu katanya, Kak. Jujur, kalau aku sebagai seorang full stack web developer, aku tuh biasa untuk tampilan UI, aku minta bantuan teman. Karena untuk Figma sendiri, aku nggak terlalu menguasai penggunaan Figma. Aku lebih suka emang langsung ngoding. Dan untuk tampilan website sendiri, ya itu harus banyak-banyakin cari referensi, atau baik itu Figma juga bisa jadi salah satu platform buat kamu nyari referensi, tapi menurut aku nggak harus, memang sih recruiter membutuhkan UI yang bagus, tapi uh, kita sebagai seorang full stack web developer itu sebagai orang yang bekerja untuk merealisasikan suatu desain UI, aku lebih butuh ke bantuan teman. Kemudian aku setelah desain itu sudah muncul, kemudian aku mulai untuk ngodingnya. Itu sih Kak. Jadi untuk jawaban buat Kak Hasan, kita itu nggak harus menguasai Figma. Gitu. Oke. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Kak Putri. Berarti desain UI itu dari kita juga ya, Kak? Tergantung ya, Kak, kalau ini ya. Nah, iya, desain UI biasa ada klien yang minta, yang ngirimin, Kak, aku mau desainnya seperti ini. Terus mereka nyantumin link, sumber referensi UI, dan itu untuk Oke. Kak Syafira, sorry, kayaknya ini putus-putus lagi deh. Sorry, sorry. website yang minimalis, yang itu tentang sederhana-sederhana, harus ngikutin. Oh, putus-putus lagi ya, putus-putus ya. Kak, putus-putus lagi tadi dari yang jawab pertanyaan soalnya. Oh, oke, aku ulang lagi ya. Oke, Uh, tentang UI. UI itu tentang UI. Oke, UI itu tergantung lagi dari kliennya. Biasa klien itu uh, kayak ngirimin link preferensi website untuk kita desain. Kayak misalnya, Kak, aku mau desainnya seperti link ini. Kemudian mereka ngirimin link. Atau mungkin dari kitanya juga bisa inisiatif. Kak, punya referensi desain yang menurut kakak cocok nggak buat websitenya? Uh, Kemudian kalau misalnya mereka udah ngirimin link, nah di situ kita bisa ngeliat tuh, oh mereka tuh maunya desain yang simple, mereka tuh maunya warnanya ini sesuai dengan website ini, mereka maunya orange kayak website jeruk misalnya, atau mereka maunya website interaktif seperti websitenya Cimori, kayak gitu. Nah, berarti dari kita tuh disesuaikan lagi sama maunya klien gitu Kak, dari aku. Oke Kak, oh ya aku dulu ini ada pertanyaan sih Kak. Jadi kan sebenarnya tuh sekarang tuh udah banyak ya yang kayak aplikasi yang tanpa ngoding gitu bikin website.
Nah, menurut Kak Syafira sendiri, eee, untuk ngoding ini tuh dia tuh positifnya di belah mana ya sih, Kak? Dibandingkan dengan misalkan kalau sekarang kan ada WordPress yang pakai Elementor yang dia tinggal drop gitu aja kan. Nah, itu tuh gimana sih, Kak, menurut Kak Syafira gitu? Jadi kan kadang full stack developer juga jadi kadang jadi suka kalah kan, Kak, sama mereka-mereka yang Ya, ngoding bisa bikin website di platform semudah itu gitu. kalau dari aku full stack full stack web developer itu nggak melulu ngoding loh Kak, karena aku juga menguasai bagian WordPress. Itu spesialnya seorang full stack web developer itu karena yang pertama mereka tuh harus memiliki kemampuan untuk belajar belajar ilmu apapun itu kan, uh, website tampilan website yang cepat tapi dengan budget yang minimalis, otomatis kan pikiran kita tuh ngarahnya ke oh website aja kali ya, atau mungkin oh WordPress, bukan website, maksudnya WordPress aja kali ya, karena tinggal drag and drop udah jadi. Tapi perbedaannya untuk website WordPress sama ngoding itu lebih ke fitur-fiturnya. Kalau WordPress sendiri pastinya fiturnya lebih terbatas, sedangkan kalau misalnya kita ngoding, uh, ini tuh bisa sesuai sama fitur-fitur yang dibutuhin klien. Meskipun di WordPress mungkin ada banyak plugin yang mungkin ngebantuin tentang fitur-fitur, tapi lebih luas batasannya ketika kita mempelajari coding karena fitur-fiturnya lebih bisa disesuaikan lagi daripada website WordPress. Jadi menurut aku kita tuh nggak boleh apa ya, kayak maksudnya denial sama suatu tools kayak misalnya WordPress. Kalaupun mau, kita juga bisa kok nguasain gimana sih caranya membangun sebuah website menggunakan WordPress. Karena menurut aku itu salah satu tugas dari seorang full stack web developer itu sekarang udah nggak melulu tentang coding lagi Kak, tapi lebih mikirin tentang kebutuhan klien. Ini dari tadi aku nge-highlight kebutuhan klien karena di sini uh, website itu balik lagi, mau sekeren apapun codingan kita, mau sekeren apapun website kita, kalau misalnya nggak memenuhi sama kebutuhan klien, itu terasa kayak percuma. Ngapain kamu ngoding website sekeren ini kalau emang nggak sesuai sama apa yang dibutuhkan sama klien. Gitu sih Kak dari aku. Oke, ini Kak ada pertanyaan lagi nih dari Kak Fajri. Kak, kalau mau bangun project portofolio, apakah ada saran project portofolio yang worth it dibuat dan menarik untuk klien? Um, Kalau aku project portofolio yang sering aku lihat untuk klien itu yang sekarang ya, untuk misalnya yang mencari apa apa sih seorang developer tuh, uh, yang aku tonjolin di portofolio itu seperti company profile. Company profile nih zaman sekarang tuh banyak UMKM yang sekarang mulai bergerak ke arah digitalisasi market mereka. Jadi mereka pasti membutuhkan company profile baik itu dalam bentuk website maupun sosial media. Jadi company profile itu butuh banget di portofolio kamu karena pastinya rata-rata klien tuh nyari seorang web developer untuk ngembangin website mereka itu di bagian situ untuk kebutuhan bisnis mereka. Yang kedua ada e-commerce. Nah, kalau misalnya kamu pernah buat semacam e-commerce, itu ditampilin di portofolio karena itu juga em, lagi dicari-cari sama klien sih. Kebanyakan klien aku itu, tapi di antara dua ini kebanyakan yang nyari itu company profile Kak. Jadi itu aja sih dari aku, antara company profile ataupun project e-commerce, atau mungkin kamu boleh kok nyantumin kayak misalnya kan ada project internal perusahaan ya Kak. Tapi project internal perusahaan itu
kayak nggak boleh kayak misalnya dari perusahaan itu bilang ke developernya nggak boleh apa sih kayak gimana ya, kayak ditampilin ke umum gitu loh, kan ini internal. Nah, saran aku, kamu cukup nyeritain aja apa yang udah kamu kerjain di project internal itu, terus kamu tonjolin apa aja fitur-fitur yang menurut kamu keren yang udah kamu bangun di situ, tanpa menyebutkan mungkin perusahaannya, atau mungkin kamu bisa membuat project dummy yang serupa sama yang udah kamu buat di project yang udah aku jelasin tadi. Itu sih Kak dari aku. Oke, oke, Kak. Jadi itu tadi poin pentingnya antara bikin company profile atau bikin, sorry tadi kedua tentang company profile, terus satu lagi? E-commerce Ya. Oke, atau project yang menurut kamu keren sih menurut aku. oke, oke, Kak Syaf. Thank you, Kak. Oke, ini ya makasih kata Kak Fajri. Oke, buat teman-teman lain bertanya boleh ya, kita masih ada waktu di sini untuk bertanya. Kalau misalkan teman-teman ada kendala nih, misalkan mau mulai project atau misalkan teman-teman ada kendala, boleh kendala lain boleh nih disampaikan juga. Nanti mungkin Kak Syafira bisa bantu juga. Oke. Oh ya, kalau boleh tahu Kak Syafira udah berapa lama nih Kak pengalamannya di full stack developer ini gitu? Aku kurang lebih udah, kalau terhitung dari kuliah, aku udah 4 tahun sih Kak, cuman baru muncul aja. Oh gitu, ya, ya. Itu Iya. sebenarnya Kak project yang Kakak handle itu kesulitannya apa nih Kak? Selama nih Kakak handle project-project yang menurut Kakak sulit itu apa nih Kak kalau selama ini? Kesulitan aku selama handle project itu, kan aku kalau nge-project itu tim ya Kak. Dan sekarang aku udah bekerja di suatu perusahaan, dan untuk mengambil project freelance menurut aku yang sulit itu lebih ke nentuin waktunya untuk sama-sama working team gitu loh Kak. Kayak misalnya ada suatu case yang nggak bisa kita kerjain, eh, yang nggak bisa kita kerjain dalam bentuk online, kayak misalnya kayak kita harus ngebahas ini secara offline. Menurut aku di bagian situnya sih Kak, untuk manajemen waktu sama klien, tergantung dari kliennya sendiri. Kayak misalnya klien tuh tiba-tiba suka nanya doang, terus tiba-tiba ngeghosting, nggak jadi. Kayak gitu sih Kak rata-rata yang aku dapet. Oke, oke Kak. Oke, oke, oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Fajri. Itu kan kalau kita buat project full stack kan lumayan susah tuh kalau mau deploy BI-nya. Apakah ada solusi untuk nampilin atau pamerin demonya ke klien untuk mereka coba lihat? Database maksudnya kata dia. Kalau mau didemoin bisa di GitHub aja sih Kak, saran aku. Ataupun mungkin kalau misalnya kamu udah kan misalnya udah mau didemoin, kamu bisa tampilin dalam bentuk link. Kayak misalnya company profile kan mereka bakal minta di online kan ya. Kalau aku sendiri biasa ditampilin dalam bentuk link sih Kak. Kayak misalnya www.chocolatius.id. Aku itu bagian dari produknya kan, aku sematin linknya di situ. Kalau terus kalau misalnya mau demo dalam bentuk apa, picture screenshot, kamu bisa screenshot aja, sekedar screenshot aja. Kalau misalnya dirasa itu sulit untuk sematin link, kamu bisa sekedar screenshot screenshot fitur-fitur aja, apa aja yang udah kamu bangun. Itu sih salah satunya. Oke, oke, Kak. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kak, selain web dan apps development, project apa saja lagi yang biasa dikerjakan diambil oleh seorang full stack? Kalau aku nggak jauh Kak, dari terus putus. web aja sih Kak.
karena namanya aku web developer, aku bikin website aja. Masih putus-putus lah. Iya Kak, sorry, masih putus-putus bentar. Kalau aku Oke, nah sendiri udah coba. cek, halo, udah ya, masih Ya, putus-putus. enggak Kak. Oh ya, tadi pertanyaannya apa sih? Em, selain, tunggu aku lihat lagi ya. Selain web apps, apa aja yang udah aku kerjain? Rata-rata aku cuma ngerjain web apps aja sih, karena di sini emang keterampilan aku ada di website. Jadi aku nggak jauh-jauh dari website, kecuali teman-teman setim aku mungkin ada yang ngambil proyekan mobile, ada yang ngambil proyekan aplikasi, ya kayak gitu-gitu. Tapi untuk menjadi seorang full stack, aku biasanya cuman batasin diri aku untuk ngambil project website aja. Itu sih, Kak. Karena mungkin semakin spesifik semakin ini ya Kak, jadinya semakin Iya, apa menguasai gitu ya. Jadi kita iya, nggak usah terlalu luas, tapi menguasai satu skill gitu ya Kak, tapi dalam gitu ya Kak ya. bener banget. Karena nguasain terlalu banyak juga nggak kayak misalnya nggak bakal bagus hasilnya. Kayak kamu tuh full stack tiba-tiba mau ngambil proyekan mobile juga, mau ngambil proyekan apps juga. Jadi penting banget buat fokus di satu bidang aja biar target pasar kamu atau klien kamu tuh lebih tersaring lagi kemana arahnya gitu sih Kak. Oke, oke. Oke, ini ada pertanyaan juga nih Kak. Biasanya satu project itu ngabisin berapa lama Kak? Tergantung ya kayak ini. Coba. Cepat aku pernah ngerjain cuman 2 minggu. Itu barusan dari apa dari website kantor aku. Jadi kayak misalnya orang kantor ini butuh form digital, tapi mereka butuhnya langsung di akhir bulan. Tapi aku alhamdulillah bisa nyelesain dalam waktu 2 minggu dan itu form digital untuk 6 brand website. Jadi ya lumayan lumayan cepat sih kalau karena normalnya itu ngerjain website tuh 3 bulan, 3 bulan atau 5 bulan itu sih. Mm-mm. Jadi biasanya 3 sampai 5 bulan ya Kak ya, tapi 2 minggu pun kalau klien yang mau bisa ya. Oke. Oke, Kak, ini sorry tadi ini nah udah nggak putus. Ini ada pertanyaan lagi, Kak. Kelebihan bahasa Go untuk back-end dibanding bahasa lain apa ya, Kak? Dan untuk back-end Kak Safira pakai apa? Em, kalau kalau untuk bahasa Go aku sendiri belum terlalu kuasain ya Kak. Untuk backend itu aku lebih ke Laravel sama karena aku sendiri belum mempelajari di bahasa Go kayak gitu sih Kak. Oke, berarti Kak Safira pakai Laravel ya tadi ya, Laravel. Iya Laravel Kak. Oke. Ini Kak ada pertanyaan lagi, Kak. Kalau untuk ini agak sensitif sih, Kak. Kalau full stack tuh gajinya kehitung 2 orang nggak ya? Hehe. Apa tuh? Ini ada pertanyaan dari Kak Putri. Kak, kalau full stack itu gajinya kehitung 2 orang nggak ya? Kehitung 2 orang, wah lumayan sih. Kalau kalau alhamdulillah hasil dari pekerjaan aku itu udah bisa beli apa yang aku butuhin sih. Jadi aku semenjak semester 5 nggak pernah minta minta uang lagi ke orang tua. Jadi alhamdulillah udah bisa ngebiayain diri sendiri dari hasil-hasil proyekan sama gaji dari kantor. Oke, oke, keren, Kak. Ini ada juga pertanyaan dari Kak William, Kak. Kak mau tanya, untuk framework CSS biasanya menggunakan apa ya, Kak? Kalau di project CSS katanya, Kak. Kalau CSS, aku lebih ke Bootstrap atau Tailwind. Itu udah sesuai sih sama roadmap yang tadi aku jelasin.
aku ngasih pilihan antara Bootstrap atau Tailwind. Tapi kalau mau lebih efisien, kamu bisa pakai Bootstrap karena Bootstrap sendiri kan udah banyak orang yang pakai dan penggunaannya itu dokumentasinya lengkap dan lebih gampang untuk digunain. Itu sih Kak dari aku. Mungkin teman-teman bisa coba eh, beberapa framework lain, tapi kayaknya aku masih nyaman-nyaman aja untuk pakai Bootstrap ataupun Tailwind karena ya aku kayak yang awal aku jelasin tadi, aku ngerti masalah klien aku itu apa dan dari aku sendiri mau eksekusi dengan cara gimana gitu sih Kak.